Selamat siang, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ekonomika yang dipimpin oleh dosen Insinyur Nini Siregar MSI. Kami di sini akan memaparkan tentang materi elastisitas penawaran dan permintaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Armando Pandaputan Saragi, NPM 2181554, dan teman saya. Nama saya Aja Jai Manurung, NPM 2181568. Nama saya Rio Ferdinand Harita, NPM 208150022. Nama saya Jumadi Marpaung, NPM 2181574. Nama saya Muharram Syagian, NPM 218150004. Nama saya Dion Tamba, NPM 2181514. Nama saya Muhammad Rizky Anggi, NPM 2181544. Itulah perkenalan dari teman-teman. Kami dari kelas A2 Teknik Industri Universitas Medan Area. Silahkan menonton. Check it out. Oke, baik teman-teman, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang definisi elastisitas dan elastisitas permintaan. Elastisitas adalah perubahan relatif dari variabel yang diterangkan sebagai akibat perubahan variabel yang menerangkan apabila variabel yang diterangkan misalkan Q atau quantity dari suatu barang dan variabel, dan yang menerangkan adalah P atau price. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang diakibatkan perubahan harga barang atau jasa tersebut. Besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. Macam-macam elastisitas permintaan. Pertama, elastisitas harga permintaan. Kedua, elastisitas silang. Ketiga, elastisitas pendapatan. Pertama, elastisitas harga permintaan atau the price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan pada harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Rumus elastisitas harga permintaan: EH sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P, atau delta Q per delta P dibagi P per Q, di mana EH adalah elastisitas harga permintaan, Q adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang tersebut, A adalah delta atau tanda perubahan. Kategori elastisitas harga permintaan. Elastisitas yang elastis atau elastik apabila perubahan harga delta P mengakibatkan perubahan yang lebih besar dari jumlah barang yang diminta. Delta Q atau delta AP lebih kecil delta Q. Elastisitas yang unity atau unitary apabila persentase perubahan harga persen delta P sama besarnya dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta persen delta Q atau delta P sama dengan delta Q. Elastisitas yang inelastik apabila persentase perubahan harga persen delta P mengakibatkan perubahan kenaikan jumlah barang yang diminta persen delta Q yang lebih kecil delta P lebih besar delta Q. Menurut para ahli ekonomi, elastisitas harga adalah permintaan suatu barang bisa dikatakan elastis jika konsumen merespon perubahan harga barang tersebut dengan perubahannya jumlah permintaan barang yang besar. Sedangkan perubahan jumlah permintaan barang yang sedikit atau sama sekali tidak berubah terhadap perubahan harga barang tersebut dikatakan inelastis atau kurang elastis. Koefisien elastisitas permintaan, ED sama dengan persen perubahan kuantitas diminta persen perubahan harga tersebut. ED elastisitas permintaan, Q2 sama dengan kuantitas permintaan setelah perubahan. Q1 sama dengan kuantitas permintaan awal. P2 sama dengan harga setelah perubahan. P1 sama dengan harga awal. Elastisitas silang, cross price elasticity of demand.
Elastisitas silang XY adalah merupakan persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Apabila kedua hubungan variabel X dan Y sebagai substitusi, maka tandanya positif. Sedangkan apabila komplementer, maka tandanya negatif. Ketiga, elastisitas pendapatan, the income elasticity of demand. Suatu perubahan, peningkatan atau penurunan daripada pendapatan konsumer akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan. Rumus elastisitas pendapatan. M sama dengan delta Q per Q dibagi delta Y per Y, atau M sama dengan delta Q per delta Y dikali Y per Q. Jika EM sama dengan 1 unity, maka 1% kenaikan dalam pendapatan akan menaikkan 1% jumlah barang yang diminta. Jika M lebih besar daripada 1 elastisitas, maka orang yang akan membelanjakan bagian yang lebih besar dari pendapatan terhadap barang jika pendapatan naik. Jika EM lebih kecil dari 1 inelastis, maka orang akan membelanjakan bagian pendapatan yang lebih kecil untuk suatu barang bila pendapatan naik. Faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu elastisitas permintaan yaitu 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain atau barang pengganti. Yang ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, selera. Dan yang kelima, jumlah penduduk. Berikutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan beberapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah jika harga barang berubah 1%. Secara grafik, tingkat elastisitas penawaran terlihat dari slope kurva penawaran. Semakin datar, semakin elastik penawaran suatu barang. Adapun rumus elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan delta QS per delta P dikali P per Q, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, dan S adalah delta atau perubahan. Kategori elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastis atau S lebih besar dari 1. Yang kedua ada inelastis atau ES lebih kecil dari 1. Yang ketiga ada unity atau ES sama dengan 1. Selanjutnya elastis sempurna atau ES tidak terdefinisi. Dan yang terakhir ada inelastis sempurna atau ES sama dengan 0. Elastisitas penawaran ditinjau dari sudut waktu. Yang pertama, 3 immediate run atau momentary period atau market period, suatu periode waktu yang sangat pendek. Yang kedua, the short run adalah suatu periode waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, the long run adalah suatu periode waktu yang sangat panjang. Faktor penting dalam menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, kemampuan penjualan produsen merubah jumlah produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Yang ketiga, stok persediaan. Dan yang keempat, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Bentuk umum dari elastisitas silang. ES sama dengan delta QX per delta PX dikali PY per QX. Lebih besar dari 0 substitusi. ES sama dengan delta QY per delta PY dikali PX per QY lebih kecil dari 0 komplementer. Baiklah teman-teman, sekian dari video kami. Semoga teman-teman bisa menerima materi yang kami paparkan dan bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Terima kasih.